adik-adik. Wah, senang sekali hari ini kita boleh kembali beribadah. Lause boleh ketemu adik-adik. Adik-adik boleh bertemu dengan Lause. Dan lebih dari itu, kita boleh memuji Tuhan. Kita boleh bernyanyi buat Tuhan. Yuk, kita mau semangat. Kita mau menyanyikan lagu ini. Pembuka ibadah kita, Kudaki-daki ke gunung yang tinggi. Dengan gerakan ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi ya, kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita bersyukur dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Yuk, kita lipat tangan kita, tutup mata kita bersatu dalam doa. Ikutilah usah berdoa. Bapa di surga, terima kasih di bulan yang baru kami boleh kembali beribadah dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu di pagi ini. Kami bersyukur dan kami rindu untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang masih loyo? Wah, pasti semuanya sudah semangat ya. Karena kita mau lebih lagi memuji Tuhan, lebih semangat lagi. Kita mau nyanyikan lagu ini, Yesus pokok, dan kita caranya. Siapa yang di sini pernah nanam pohon? Ada yang pernah nanam pohon? Wah, banyak yang belum. Oh, ada yang udah juga. Wah, pintar. Ngapain kita nanam pohon? Kita nanam pohon supaya udaranya sejuk ya, supaya banyak yang hijau. Nah, adik-adik, kalau pohon itu ada pokoknya, ada batang yang gede, dan juga ada ranting-rantingnya, yaitu yang kecil-kecil, carangnya. Nah, adik-adik, hidup kita juga harus seperti itu. Pokok kita adalah firman Tuhan, dan kita ranting-rantingnya. Nah, kalau kita hidup di dalam firman Tuhan,
nanti kita menghasilkan buah yang banyak. Nah, adik-adik suka makan buah apa? Ayo. Buah yang pahit atau buah yang manis? Nah, pasti buah yang manis karena lebih enak. Nah, begitu juga ya dengan hidup kita. Harus baca firman Tuhan, harus turut perintah Tuhan supaya kita juga boleh menghasilkan yang manis-manis. Ya, menghasilkan yang manis-manis itu apa sih? Menghasilkan yang manis-manis misalnya apa? Oh, ceritain tentang Tuhan Yesus ke teman-teman yang belum percaya. Jadi mereka boleh percaya. Mereka juga boleh bersama-sama dengan kita mengasihi Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Yesus pokok dan kitalah caranya. Pakai gaya ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang Maria dan Marta dan Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi? Nah, yuk kita siapin hati kita siapin telinga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan lagu ini, Aku Mau Seperti Maria. Aku mau seperti Maria, duduk dekat Tuhanku, duduk dekat Tuhanku, duduk dengar firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah aku mau seperti Maria. Sekali lagi ya.
Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk duduk diam, sehingga kami boleh mendengarkan dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang fokus hanya kepada firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami meminta belas kasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pada hari ini Lausa ambil dari Lukas pasal 10 ayat 38 hingga 42. Lausa akan bacakan buat kita semuanya ya. Yuk kita baca bersama-sama. Siapkan Alkitabnya, mari kita bacakan bersama-sama. Ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi Yesus pergi berjalan dalam perjalanan dan kemudian dia tiba di sebuah kampung. Nama kampung itu bernama Betania. Nah, kampung ini bernama Betania. Di Betania itu tinggal 3 orang saudara yang sangat dekat dengan Yesus, yaitu Lazarus, Maria, dan Marta. Dikatakan di ayat 38 bahwa apa? Marta menerima Yesus di rumahnya. Biasanya memang Yesus suka berkunjung ke rumah 3 saudara ini. Lazarus adalah anak tertua, seperti itu ya. Kemudian ada Marta, kakaknya Maria. Kemudian Maria adalah adik dari kedua bersaudara ini. Mereka sangat senang jika Yesus datang berkunjung ke rumah mereka. Kemudian apa lagi dikatakan di situ? Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria duduk ke kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Jadi Marta menyambut Yesus datang ke rumahnya. Di rumahnya, pada waktu biasa Yesus ke rumah Marta mengunjungi Lazarus dan Maria, biasanya Yesus akan mengajar firman Tuhan. Jadi Yesus pada waktu itu diceritakan sedang duduk, sedang mengajar firman Tuhan, bercerita tentang firman Tuhan, menceritakan tentang kerajaan Tuhan. Nah, pada waktu itu Maria duduk. Ngapain? Duduk mendengarkan apa perkataan Tuhan Yesus. Sedang Marta apa yang dilakukan? Nah, pada masa itu biasanya seorang tuan rumah itu senang memberikan makanan kepada tamunya. Maka apa yang Marta lakukan? Marta melakukan hal yang biasa dia lakukan ketika Tuhan Yesus datang berkunjung, atau apa? Memasak di dapur. Marta sibuk di dapur, kerja ini, kerja itu di dapur gitu ya. Dan biasanya ketika dia kerja di dapur, Maria itu membantu dia. Tetapi pada hari ketika Yesus datang berkunjung, pada hari itu Maria sedang tidak membantu Marta. Apa yang Marta lakukan? Marta bekerja, Maria mendengarkan firman Tuhan. Ketika Marta sibuk-sibuk bekerja gitu ya, dia lihat jalan, kemudian dia jalan lagi, dia lihat intip, kok Maria nggak bergerak-gerak ya dari tempat duduknya. Kemudian dia masak-masak lagi, ini dia lihat lagi, ini Maria kok tidak bergerak-bergerak ya dari tempat tidurnya untuk membantu saya begitu ya. Marta mencuci piring, dia lihat lagi, ini si Maria kok masih duduk tenang di situ, tidak bantu saya. Lalu apa yang Marta lakukan? Ketika Maria tidak bangun-bangun dari tempat duduknya. Anak-anak, kalian tahu tidak, sebenarnya Maria dan Marta itu sangat mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Marta sangat senang melayani Tuhan dengan apa? Bekerja untuk Tuhan. Sedangkan Maria sangat mengasihi Tuhan. Itu sebabnya dia apa? Duduk mendengarkan apa? Perkataannya Tuhan. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus datang, pada waktu itu Marta menjadi sangat kesal kepada Maria. Marta merasa jengkel kepada Maria. Kenapa? Maria kok hanya duduk tenang aja, tidak bantu saya bekerja. Kok Maria membiarkan saya bekerja melayani tamu? Dia tidak membantu saya bekerja melayani tamu di dapur, menyiapkan makanan-makanan. Apalagi ini kan saya tuan rumah. Maria juga adiknya tuan rumah, harusnya dia bantu dong. Kok dia nggak bantu sih? Bagaimana sih? Dan kok Tuhan Yesus membiarkan Maria hanya duduk tenang aja, tidak membantu saya bekerja? Wah, Marta
Marta menjadi sangat kesal, Marta menjadi sangat marah. Padahal awalnya dia bekerja untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tapi karena dia melihat Maria tidak bantu, dia menjadi sangat kesal. Marta menjadi sangat jengkel. Karena apa? Maria tidak datang membantu dia. Dia ingin menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan cara apa? Memasak makanan yang bermacam-macam untuk Yesus. Lalu dia menjadi kesal karena apa? Ketika dia memasak, ketika dia mencuci piring, Maria membiarkan dia melayani tamu seorang diri, melakukannya seorang diri. Tidak ada bantuan sama sekali. Maria hanya duduk di situ, duduk dekat Yesus mendengarkan perkataan Yesus. Lalu apa kata Marta kepada Tuhan Yesus? Marta mengatakan demikian, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku bekerja melayani seorang diri? Bekerja seorang diri, melayani seorang diri di dapur. Ayo suruh dia membantu aku. Suruhlah dia membantu aku. Nah, dia berkata demikian loh. Coba kita lihat ya di sini nih. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku bekerja seorang diri, membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kemudian Tuhan Yesus melihat Marta, kemudian dia melihat Maria, gitu ya. Lalu Tuhan memahami bahwa apa? Marta bekerja di dapur untuk menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dia ingin melayani Tuhan dengan cara apa? Memasak berbagai macam makanan untuk menyenangkan hati Tuhan dan hati murid-muridnya yang lain. Dia merasa sebagai tuan rumah, dia harus melayani Tuhan Yesus. Dia sangat senang melayani Tuhan Yesus. Tetapi di tengah kesibukannya, dia merasa apa? Bahwa dia berat karena banyak makanan yang harus dimasak, tapi Maria tidak membantu. Tapi di sisi lain ketika Tuhan Yesus melihat Maria, oh, Tuhan Yesus tahu kenapa Maria mau duduk mendengarkan perkataannya Tuhan Yesus. Karena Maria juga mengasihi Tuhan Yesus. Maria mau mendengar apa ajarannya Tuhan Yesus. Maria mau mendengar apa kata Tuhan Yesus. Maria mau duduk di kaki Tuhan Yesus, menjadi seorang murid yang mendengarkan perkataan Tuhannya, yang mendengarkan perkataan gurunya, yang mendengarkan cerita firman Tuhan. Lalu karena itu apa kata Tuhan Yesus kepada Marta? Apakah kemudian setelah Marta berkata demikian kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus meminta Maria untuk membantu Marta di dapur, untuk bekerja seperti Marta di dapur? Apakah Tuhan Yesus menyuruh Maria pergi? Ayo kamu pergi, jangan hanya duduk mendengarkan saja, tapi bantu kakakmu, bantu Marta saudaramu. Ternyata tidak. Lalu apa kata Tuhan kepada Marta? Tuhan mengatakan demikian, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tuhan mengatakan apa? Kamu terlalu sibuk menyibukkan diri dengan banyak hal. Tapi lihat, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa maksud Tuhan Yesus? Heran ya, Tuhan Yesus tidak meminta Maria membantu Marta. Tidak langsung mengatakan, Maria, ayo kamu ke dapur memasak seperti Marta. Tidak demikian loh. Tuhan Yesus mengatakan kepada Marta bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Karena pada waktu itu kenapa? Karena pada waktu itu Tuhan Yesus ingin Maria duduk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ingin Maria mengutamakan firman Tuhan pada waktu itu. Marta boleh menunjukkan kasihnya dengan bekerja. Tetapi ada masanya Tuhan juga ingin Marta seperti Maria duduk mendengarkan apa perkataan firman Tuhan, tidak hanya terus-menerus bekerja melayani. Anak-anak, ada masanya kita boleh seperti Marta, menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan cara apa? Membantu papa mama. Seperti kita melayani Tuhan Yesus. Kemudian ada masanya misalnya kita bisa menjaga adik, mengasihi adik, bermain dengannya. Tetapi
ada masanya juga Tuhan Yesus ingin apa? Kita seperti Maria yang duduk mendengarkan firman Tuhan. Seperti kapan? Seperti waktu kita saat ibadah ini. Tuhan ingin kita seperti Maria, duduk tenang mendengarkan dengan baik. Waktu berdoa bisa berdoa dengan baik, berrelasi dengan Tuhan dengan baik, tidak lari sana lari sini, tidak teriak-teriak bermain sendiri, tetapi Tuhan ingin pada waktu kita ibadah, Tuhan ingin kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Yaitu apa? Belajar firman Tuhan, duduk dengan tenang seperti Maria. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kepada Marta bahwa apa? Maria sudah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Karena Maria memilih untuk duduk mendengarkan Tuhan. Dia menyatakan kasihnya kepada Tuhan dengan cara apa? Mendengarkan firman Tuhan. Jadi anak-anak, mari kita belajar seperti Maria. Ada masa di mana kita boleh bekerja, tapi ada masa juga kita mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Belajar duduk tenang, tidak ngobrol, tidak main-main, tidak lari-lari sana sini, tapi duduk tenang seperti Maria. Itulah yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar seperti Maria yang duduk tenang mendengarkan firman Tuhan, yang menyatakan kasih kami kepada Tuhan dengan cara berdiam diri. Ada masanya ketika kami boleh bekerja seperti Marta, melakukan segala aktivitas seperti Marta, apakah itu aktivitas bermain, apakah itu aktivitas mungkin membantu papa mama menyatakan kasih kami. Tapi kami tahu Tuhan juga ingin kami menyatakan kasih kami melalui kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh membaca firman Tuhan, kami boleh berdoa untuk memuji nama Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk belajar seperti Maria, duduk tenang. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sampai di sini cerita Lause, sampai ketemu minggu depan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu ini, Persembahan Kami. Kita bersama-sama ya nyanyinya. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekali lagi persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Doa persembahan pada pagi hari ini akan dipimpin oleh teman kita Jenna. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati orang tua kami, sehingga kami bisa memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Berkati persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, kita sudah akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya, Lause punya pengumuman yang penting banget,
yang harus adik-adik dengarkan. Nah, tanggal 21 Maret, hari Minggu, kita akan melakukan kuis Alkitab. Nah, adik-adik, jadi semuanya harus mempersiapkan diri. Kita mau seru-seruan kuis Alkitab. Dan tidak hanya kuis Alkitab, adik-adik, tapi kita juga akan ada temu kangen dengan lause-lause. Wah, adik-adik, semua lause juga sudah kangen dengan adik-adik. Begitu juga lause yakin, pasti adik-adik juga sudah kangen dengan lause-lause di sini. Ya, kita akan lakukan itu semua tanggal 21 Maret jam 10.30. Lause ulangi ya. Tanggal 21 Maret jam 10.30. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan sikap berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Lasa akan berdoa untuk adik-adik. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bernyanyi buat Tuhan. Dan terlebih itu kami juga bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan buat Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan berkati kami. Tuhan berkati papa mama. Tuhan berkati juga keluarga kami yang lain. Tuhan tolong berkati juga sekolah kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Nah, kita bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan buat kita. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.